Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Iya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai. Lagi di dasar hati saya terdalam tidak ada niat sama sekali dari saya untuk mendatangkan kerusuhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini, channel Hazika Wafa akan membahas tentang kabar terbaru dari Pendeta Gilbert Lumoindong yang beberapa waktu lalu sempat membuat geram umat muslim di Indonesia dengan beredarnya video Pendeta Gilbert yang menyindir tentang zakat dan gerakan sholat. Seperti kita ketahui, setelah video tersebut viral di media sosial, Pendeta Gilbert segera menemui Bapak Jusuf Kalla yang merupakan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia untuk meminta maaf karena kegaduhan yang telah dia buat. Kabar terbaru juga menyebutkan, pada hari Selasa kemarin, tokoh Kristen Indonesia tersebut telah menyambangi kantor Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan permohonan maaf kepada para pimpinan MUI dan seluruh umat Islam di Indonesia. Dengan segala kerendahan hati, saya Gilbert Lumoindong memohon maaf untuk segala yang terjadi, dan kalau ada salah ucap, salah pengertian, salah diksi dan segala macam, salah dalam pembicaraan saya, percakapan saya dalam ceramah saya kepada umat muslim, maupun umat lain juga yang merasa terganggu dengan ceramah itu, kata Pendeta Gilbert dalam video yang diunggah di YouTube MUI TV pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Di dasar hati saya terdalam tidak ada niat sama sekali dari saya untuk mendatangkan kerusuhan ini, karena dari hati saya terdalam saya menghargai perbedaan, saya mencintai rekan-rekan saudara mayoritas saya yaitu umat muslim, dan yang merasa tersinggung, kecewa dan marah izinkan saya datang dengan segala kerendahan hati menyampaikan maaf saya. Dan kebetulan juga saya ada di gedung yang indah ini, yaitu Majelis Ulama Indonesia bersama dengan para pimpinan-pimpinan yang... Dalam permintaan maafnya, kata Ketua Majelis Ulama Indonesia mengatakan, Pendeta Gilbert Lumoindong mengaku tidak mempunyai niatan untuk menghina ajaran Islam, apalagi untuk membuat perpecahan antar pemeluk agama di Indonesia. Kiai Haji Kholil Nafis mengatakan, sebagai umat beragama, tentunya menerima permintaan maaf Pendeta Gilbert. Namun, dia meminta agar insiden ini bisa menjadi pelajaran agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Bahwa saat khotbah atau ceramah tak perlu membandingkan keyakinan dan ritual agama lain, apalagi sampai merendahkan demi menjaga terjadinya kesalahpahaman. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lantaran leluconnya itu sangat sensitif, Pendeta Gilbert pun menuai kecaman dari banyak orang. Bukan hanya dari umat muslim, akan tetapi kecaman juga datang dari sesama umat Kristen. Seperti Advokat Alvin Lim yang mengatakan pernyataan Pendeta Gilbert tidak pantas untuk dicontoh, Pendeta Henry Tan yang merupakan mantan anak buah Pendeta Gilbert juga bersedia menjadi saksi yang memberatkan beliau. Dan ada juga kecaman dari jamaat Kristen yang mengatakan bahwa seorang pendeta hendaknya selalu merendahkan hatinya di depan para jamaatnya. Berikut video kecaman dari sesama umat Kristen terhadap Pendeta Gilbert. Jika memang diproses secara diproses begitulah ya, saya bersedia menjadi saksi yang memberatkan beliau. Kenapa? Saya sendiri pernah menjadi anak buah beliau. 10% yang persepuluhan itu sudah batal. Sudah batal persepuluhan. Banyak orang tidak tahu bahwa persepuluhan adalah bagian dari Taurat yang ada perintah dan ketentuannya. Yang 10% itu aja sampai hari ini menjadi di antara umat Kristen sendiri. Bagaimana dengan yang 10% itu? Kalau pendeta-pendeta sekarang ini pakai Hermes yang harganya miliaran, pakai jam mewah, pakai baju-baju mahal, sementara dia bukan seorang pengusaha. Tapi dia kan bukan seorang pengusaha, dia hanya seorang pendeta yang pure pendeta, pendapatannya dari seorang pendeta. Nah, alasan pendeta selalu diberikan oleh jemaat. Bukankah seorang pendeta itu harus merendahkan dirinya, harus merendahkan hatinya di depan jemaat dengan dia cara berpakaian, sementara jemaat disuruh untuk selalu hidup sederhana. Maaf ya buat teman-teman yang umat Islam atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta dan teman-teman. Itu bohongan, tapi bohongan itu sudah keterlaluan sih menurut saya. Zaman sekarang kan sosial media cepat sekali beredar. Saya hanya jemaat biasa yang tidak taat dengan firman Tuhan, yang tidak taat di gereja, yang tidak taat di Tuhan. Tapi saya tidak akan berani untuk mengkoreksi kalian.
Saya tidak akan berani untuk mengkoreksi agama. Karena agama itu hanyalah agama. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.